Guys, kita datang ke sini, mereka udah tahu. Tuh lihat pada nyamperin gitu. Oh my god, Masya Allah guys. Lihat kucing banyak banget. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Ancol, ini lagi keliling-keliling nih. Kita lagi keliling-keliling, ngajakin lu jalan-jalan ke Ancol, tapi bukan untuk berwisata, tapi ada sesuatu yang akan gue ceritain nih. Sama teman-teman gue di sini, ada Mbak Adis, sama Mbak Justin juga di sini. Kita akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang ada di Ancol. Apa itu? Ikutin kita ya, yuk. Guys nih, tadi selain Justin dan juga Adis, di sini juga ada Mbak Vivi, ada Mbak Putri juga Ada Fiona. Mbak Vivi dan Mbak Fiona ini. Tuh, mereka tuh bukan mau jualan susu fermentasi sih guys. Ya bukan. Ini Mbak siapa ini? Ini Mbakku. Mbakku. Oke, pada penasaran kan kita mau ngapain di Ancol sepagi ini? Biasanya lebih pagi dari ini juga, betul ya Mbak Fia? Betul. Ini sekarang sih udah jam 7, biasanya jam berapa ngumpul dan keliling di Ancol? Jam 6. Jam 6, guys jam 6 cewek-cewek cantik ngapain di Ancol ya? Ntar kita cari tahu ya. Cari jodoh, cari kucing. Nah, kucing, nah itu dia jawabannya. Kita akan bertemu dengan ratusan kucing di sini ya. Kita lanjutkan ke destinasi berikutnya. Jemput, seru banget ya. Yuk. Oke, ada Bang Ucok juga guys, belum gue kenalin juga. Tuh. Seru ya. Seger banget guys, pagi-pagi hangat matahari seperti ini, walaupun gue tidur cuma 2-3 jam lah. Guys, kita datang ke sini, mereka udah tahu. Tuh lihat pada nyamperin gitu. Oh. Guys, ini kita bergabung sini Bang Ucok. Ini bersama dan teman-teman yang berhati mulia ini luar biasa nih. Dari The Cathy and Friends. Ini ada Bang Ucok, Mbak Justin, Adis, Fiona, dan juga Mbak Vivi. Nih, mereka itu berkumpul di Ancol setiap hari? Ya, setiap hari. Jam berapa biasanya? Jam 6. Jam 6? Ini sekarang aja udah jam 9:30, gue ngerasa masih pagi aja. Jam 6. Ngapain aja? Kasih makan kucing. Tadi dulu, jam 6 itu udah nyampe sini? Sudah.
Jalan dari rumah, jalan dari rumah. Dari rumah terus ke kiri dulu. Ke arah sana, Solaria. Barat dulu, kasih ke barat. Nanti jam 7:30 ke timur. Belok timur. Oh, ke jadi belakang. maksudnya itu ada beberapa titik di Ya. Ancol. Iya. Jadi ada berapa kucing yang harus dikasih makan setiap paginya? Kurang lebih kalau kita mungkin sekitar 300 kali 200 ya, 200-an lah. 300-an. Yang ke barat kan 200-an. Iya. Kalau total sekitar 500 lah. Wow. Setiap hari? Setiap hari. Berarti habis makanan berapa kilogram? Sekitar 30 kilo ya. Sehari? Sehari 30. 1,5 karung. Itu hanya dry foodnya aja, kita belum sama basahnya. Dan ini sampai berember-ember gitu di truk. Iya, makanya bawa mobil jadinya. Di mobil itu ada 18 kilo. Oh my god, gue ngurus kucing beberapa aja repotnya luar biasa ya. Jadi Katy and Friends, Katy itu siapa? Nama orang kah? Enggak. Bang Ucok, gimana ceritanya Bang Ucok? Founder ya. Ketika Ancol tutup pertama, ya PPKM. PPKM. Jadi ini Katy and Friends itu baru 2 tahun 2 tahun sesuai dengan PPKM. 10 Mei 2020. 2 tahun untuk di Ancol, pribadi mah di luar udah Iya. Iya. Jadi ini sebetulnya bukan berkumpul lama, ini baru. Ya, tidak saling mengenal. Oh my god. Iya. Oke. 2 tahun lalu PPKM terus. Ya, jadi saya melihat ada kucing yang di pasar seni. Jadi setiap orang datang ke pasar seni dia nyamperin gitu ya. Ternyata setelah saya lihat itu, oh kayaknya ada yang mau diomongin nih gitu ya. Nah dari situ saya bikin tulisan tuh, tulisan imajinasi. Bang saya lapar. Bang saya lapar itu. Hmm. Nah dari situlah tulisan itu diviralkan sama Pak Ges di sosmednya. Akhirnya ketemulah dengan Adis, dengan Pipi dan Priona. Kesamaan keinginan untuk berbagi kebaikan terhadap kucing inilah. Akhirnya ketemulah dengan Justin juga. Oke. Kayak gitulah Pak ceritanya. Jasino, anjing. Maksudnya anak Enggak, anjing. saya Bukan anak anjing dan kucing. Anjing dan kucing. Tapi Tapi ini luar biasa. organisasinya Dia ini yang sterilin di Ancol. Wow. Iya. Oke, sebentar. Kalau Bang Ucok ini orang sini emang? Iya, saya di karyawan di Ancol ini sudah 15 tahun. Ngasih makan karena kucing-kucing biasanya kan kalau di luar PPKM itu banyak pengunjung, Iya, banyak betul. yang ngasih makan ataupun banyak yang dapat makanan sisa dari para pengunjung. Iya, Restoran-restoran. restoran. Karena sepi mereka nggak punya makanan. Iya. Habis itu sudah sepi. Yang pertama puasa pula gitu ya. Oh iya, betul. Makin restoran yang ada juga makin tutup semuanya udah gitu. Dan mereka tuh kondisinya lapar gitu. Oke, asal muasal pertemuan itu gimana? Kalau Bang Ucok gara-garanya melihat terus menulis di sosial media, akhirnya menarik perhatian teman-teman untuk datang juga ke sini atau gimana? Enggak, jadi hasil artikelnya Bang Ucok itu di-share oleh Pak Ges. Pak Ges itu adalah komisaris Ancol, ya. guys. Nah, di-share di grup alumni Nakasone Program. Saya kan dalam satu inilah alumni dengan beliau. Nah, dari situ saya tanya dengan beliau, "Bang, nih kenapa kucing-kucing Ancol? Iya nih kelaparan." Ya udah kamu kontak aja Bang Ucok. Nah, saya kontak lah Bang Ucok. Sebelum saya kontak Bang Ucok sebenarnya saya juga udah nyari nih. Aduh, ini berarti kan butuh makanan ya. Terus akhirnya saya ngajak nih, saya kontak Fiona. Fiona sempat nggak percaya nih. Saya pikir dia ngerjain saya gitu loh, karena Nggak kenal nggak sebelumnya? enggak. nggak ada yang kenal. Saya kontak aja pokoknya. Kontak ke Fiona karena Ya waktu itu saya nyari. Karena dia yang suka saya nyari-nyari. Saya pernah bantu ada salah satu ibu-ibu, dia penyayang kucing, cuman keterbatasan dana. Nah kebetulan Adis bantu, saya bantu itu ibu, nah itu bantu ibu itu. Nah Akhirnya ibu itu yang buat aneh. sama-sama kebaikan. Iya. Tiganya lah. Oh, Iya. gitu. Hubungnya ada. Akhirnya terus kita dapat nomor teleponnya Fiona kan, saya kontak Fiona. Fiona nih ada di Ancol kok banyak kucing kelaparan. Kamu bukannya saya dengar sering ngasih makan? Iya, saya nggak bisa masuk katanya gitu. Oh jadi kegiatan sudah dilakukan tapi Saya kan feeding berdua nih, feeding di komplek. Saya yang feeding ini Ancol. kenal udah lama. Kenal satu Tapi feeding komplek. di sini memang saya, di orang tidak pernah. Dulu saya udah pegang yang belakang. Oke. Nah, jadi itu apa? Saya rasa saya cerita sama dia. Nah, dia terhubung sama dia, sama Adis. Oh gitu. Itu, jadi akhirnya yuk kita bareng-bareng masuk. Ya, Wow. jadi kita kerjasama berempat. Ya Jadi udah. PPKM dan juga suasana 2 tahun lalu itu memang
merubah semuanya dan juga membuat orang-orang yang menjadi satu visi misi itu bersatu ya. Iya. Tapi dan terus udah Saya gitu, beda, si bedanya Justin saya ini- beda. Saya datang sendiri, terus kemudian saya line dance, joget di sana. Kemudian saya lihat itu Coba lain aja dulu. Langsung kayak gini. Jadi di Ancol tuh guys, kalau yang belum pernah ke Ancol, banyak kegiatan-kegiatan, ada olahraga, ada yang pagi-pagi ngedance ya. ya. Terus ngelihat belum irtip. Saya paranin kantor pemasaran. Ya, lama banget karena sebelum ini sepertinya kayak begini feeding tuh nggak ada acara ini. Jadi mereka nggak peduli gitu. Jadi akhirnya saya sama Vivi sama Fiona kan udah kenal sebelumnya karena pencinta binatang. Satu sekolah anak. Oh, anaknya satu sekolah, Iya. tapi nggak ngedance juga. Enggak. Oh, enggak. Saya gangguin dia justru. Itu Nora ya. Ketemu sama Vivi sama Fiona, terus saya bilang sama Vivi sama Fiona saya mau steril gitu karena saya fokusnya steril, mereka fokusnya feeding. Oke. Kita Akhirnya suka, bersatulah kita ini. suka gangguin dia. Justin, ini kita mau masuk ke Ancol cuma nggak bisa. Ini banyak kucing, kita teriak-teriak dari pagar-pagar keluar kucing yang kelaparan. Justin, ada ini kucing nih belum steril. Jadi kita gangguin dia terus. Akhirnya KTN Friends bersatu dari berbagai macam latar belakang, nggak kenal awalnya, Iya. cuma beberapa yang saling kenal. Tapi misinya sama, membuat kucing-kucing sehat. Betul. Dari makanannya dan juga kesehatannya yaitu steril juga. Iya, betul. Vaksin ya, betul. Setiap hari ini sama 2 tahun ini. Setiap hari. Setiap hari itu saya dan Fiona ya, bukan yang lain. Tuh, sorry gue gini. Sorry gue gini. Jadi saya sama Fiona yang pusing nih, yang bisa. Setiap hari? Iya, betul. Tadi pinggirin langsung. Nah dulu dananya dari mana? Nah, itu dia. Enggak lah, ada aja lah. Kalau awal mulanya kita tuh dapat donasi. Balik lagi. Awalnya dari donasi. Tapi kan waktu itu awal mulai berapa ya Bang? 15 jutaan ya. Kita dapat langsung tuh gara-gara kita dapat di share sosial media itu. Share gede-gedean Terus akhirnya semuanya. dapat masuk 15 jutaan. Itu bertahan untuk 2 bulan. Yang setelahnya itu kan kita mikir ya. 15 juta tuh 2 bulan doang. Iya, Iya. 2 bulan kira-kira. 30 kilo. Iya per hari. Per Tapi hari. sekarang lebih dari itu karena kan sepi waktu kemarin sepi. Itu iya, sebulan bisa 7 Intinya juta rata-rata lebih. sekitar 8 sampai 12 jutaan lah sebulan itu. Iya, belum sama klinik loh. Ya, belum sama klinik ya, baru makanan aja. Kalau ada yang sakit itu juga biaya mereka berdua. Iya. Wow, banyak pahalanya kalian. Keren. Semuanya keren banget sih. Oke, akhirnya berkumpul seperti ini. Tapi yang gue tanya, kebahagiaannya gimana sih? Kebahagiaannya Apa yang kepuasan itu apa? kepuasannya Nggak bisa diungkapin. bisa diungkapin sih sebenarnya. Cuman Kita senang aja ngeliat kucing itu Bisa makan. iya. sehat Iya, gitu itu. ya. Kan sehat itu nggak hanya mereka itu divaksin dan juga mereka bisa steril ya. Tapi kan juga mereka tuh bahagia gitu loh, kayak lepas, bebas gitu, nggak ada yang ganggu. Sama ini kan ketakutan kita bahwa udah disteril, udah divaksin, udah sehat, direlokasi. Ya, dibuang. Akhirnya, Akhirnya lebih kasarnya dibuang. kita bilangnya direlokasi lah, maksudnya dalam arti sebenarnya ini nanti istilahnya dipindahkan ke tempat lain gitu kan. Nah, walaupun tempat lain itu menimbulkan masalah baru kan Justin gitu. Nah, kita berusaha bahwa ini tetap biarkan di sini, kita kontrol populasinya. Makanya kita kerjasama kolaborasi. Kita ngobrol sambil situ yuk, sambil. Mau pindah nggak yang lebih banyak lagi? Boleh. Kita akan pindah ke yang lebih banyak lagi ya. Yuk, yuk. Ya. Ini dari donasi. Ini saya terima orang kirim saya ternyata ini cat foodnya. Jadi saya feedingnya ini juga. Kok bisa sama ya? Iya, Aku juga iya. ini. Live Iya. chat. Ini saya dapat dari donasi. Oke. Yuk kita live chat ke mereka yuk. Sehat-sehat banget. Mbak Vivi, kalau kita pelihara kan di rumah itu kan
kita bisa elus-elus, gendong-gendong gitu, peluk-peluk. Kalau ini kan nggak bisa kan? Nggak bisa, Banyak kan sih enggak sih. nggak nurut. Tapi kebahagiaannya itu beda dengan itu. Bahagia banget ini. Nungguin kita, walaupun kita kadang kalau hujan kan Beda nggak dong. langsung on time. Iya, iya, Tapi iya. dia selalu nungguin 1 jam. Tapi pernah dong berapa hari gitu nggak kesini karena Enggak pernah. Kita Wow. Imlek jalan, Lebaran jalan. tahun baru juga jalan. Saya liburannya Minggu cari kita ke pasar ini, ya. enggak untuk liburan ini, holiday-nya saya bisa cari waktu, tapi yang pasti harus datang dulu. wow, guys, mengorbankan kepentingan Iya, pribadi betul loh. banget. Jadi ini walaupun libur-libur keagamaan, libur nasional, tetap disempatkan. Kenapa? Kan kita makan aja setiap hari, masa kucing mesti ada hari libur yang Kita udah komit kali ya. Oke, Udah sayang juga. aja sih. oke. Jadi kepikiran kalau aduh mereka makannya gimana, aduh mereka gitu. Hanya Setiap kali mengorbankan kepikiran. waktu 2 jam lah dalam keseharian. Saya kita habis untuk operasi aja langsung datang loh besoknya. Saya pasti jalan. Kepikiran terus. Jadi tadi kan pemandangan yang gue tuh agak jarang banget tuh kayak misal datang sini tiba-tiba pada nyamperin. Itu pemandangan itu yang bikin bahagia ya. Bahagia banget. Maaf. Lebih bahagia dari dapat duit ya kita ya. Coba aku. Mereka takut nggak sih kalau sama orang baru? Yang itu ada takut. Gak apa-apa kok, kasih itu aja. Nih, aduh udah sakit deh kasih. Iya. Iya. Itu tangkapnya mesti pakai jaring. Oke. Jadi ini juga kalau program Ini bukan sakit, dia ini berantem. oh karena kucing itu ya binatang teritori ya. Iya. Ini kan kucing ya nggak ada bedanya dengan harimau dan lain yang kita selalu bahas. Iya. Kucing pun punya teritori gitu. Kalau yang dipindah-pindahin gimana? Kan gini kan ada beberapa kasus itu mall banyak kucing masuk itu akhirnya dipindahin. Kemudian apartemen-apartemen yang berdiri di situ terus ada banyak kucing Ya kadang dipindahin. ada yang nggak survive kan seperti itu. Cuma kita kan mana pernah ngecek sih, mereka cuma asal taruh, pindah, udah begitu tinggal. Padahal itu kucing itu kan kalau dia dipindah ke wilayah salah satu yang beda, itu kan sudah ada koloni lagi kan sebelumnya. Nah, Oke. itu kan kayak dia harus berjuang untuk gimana caranya untuk bertahan hidup. Oke. Nah, kalau untuk bertahan hidup mereka harus berjuang. Di situ ada koloninya, mungkin ada kayak rajanya gitu kan. Nah, biasanya sih ya susah ya, Kak Irfan. Ya. Kak Irfan, jadi ya kadang-kadang ya kalau menurut saya sih memindahkan itu sama dengan membunuh ya. Wow. Itu nggak gampang loh. Istilahnya mereka beradaptasi di lingkungan yang baru, kayak kita kan pindahan gitu. Kan kita beradaptasi untuk cari lingkungannya Iya, betul. gimana, Dengan untuk tetangga kita yang pindah baru yang dan lain-lain, ya. gitu kan. Sama aja. Kita baru ada kasus kemarin kucing itu ketabrak jadi rahangnya patah. Kita operasi, kita balikin ke asalnya lagi, kita ketemu. Sampai sekarang nggak muncul-muncul, nggak tahu kemana. Aduh. Itu udah 2 bulan operasi sampai recovery 2 minggu. Sisanya kayak saya keep sampai dia benar-benar bisa makan keras, biji-bijian, udah sehat, udah apa, lincah, saya balikin lagi. Nggak tahu sampai sekarang nggak ketemu kemana. Aduh. Sedih kadang-kadang. Jadi apa yang harus dilakukan jika kita misal ada developer membuat perumahan di satu daerah atau membuat apartemen atau bikin mall tapi kucing-kucing udah duluan tinggal di situ, yang harus dilakukan oleh pengembang apa menurut KTN Friends? Kalau menurut saya sih lebih baik sih sebenarnya itu jangan dipindahkan, tapi di steril. Jadi lebih kontrol Dikontrol, supaya mereka tidak populasinya. makin banyak gitu ya. Tidak makin banyak, dan juga istilahnya kalaupun misalkan mereka itu dipindahkan, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Misalkan perumahan itu memang dia magarin, kan enggak. Mereka Iya, iya. tidak magarin bahwa nggak boleh nih ada kucing masuk gitu. Iya. Kucing itu dipindahkan gitu, bukan berarti terus nanti tidak akan ada kucing lagi masuk kan. Solusi nggak selesai gitu loh. Oke. Yang bagus adalah steril. Toh kita tuh mereka tidak minta dilahirkan kan, Kak? Mereka lahir kan memang udah di situ, hidup udah di situ. Kita kan hidup berdampingan. Ini kan Ancol tuh menjadi satu-satunya tempat wisata yang ramah pelihara kucing ya, Iya sih, ya. binatang liar istilahnya. Saat tahunnya ini, mulai tahun lalu Pak kan itu, mulai Pak Anies ya. Kami akui sih memang pada saat zaman Pak Anies ini kan Pak Anies sendiri juga pada saat Hari Rabies sudah menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota ramah satwa. Iya. Jadi memang sebaiknya
ya kalau bisa, yuk mari bersama-sama gitu di seluruh. Ya. Dan mudah-mudahan ini jadi dicontoh ya kayak tempat. di Istanbul lah, gitu kan? Betul. Itu kan kita seneng banget gitu ngelihatnya. Orang bisa ngasih makan di pojok-pojok jalan, ada rumah-rumahan kucing. Iya. Ya itulah istilah dunia itu ya harusnya berdampingan, hidup damai. Dan gitu. mudah-mudahan yang dilakukan oleh Ancol ini bisa dicontoh oleh tempat wisata yang lain. Amin, amin. Dan tempat-tempat yang lain. Jangan sampai karena di Ancol banyak teman-teman yang baik dari KTN Friends yang ngasih makan setiap hari, akhirnya orang-orang pada buang kucing ke Ancol. Aduh jangan dong, jangan. Bener nggak? Ada denda ya. Ada dendanya sekarang. denda. Betul nih, Bang Bang Ucok. Ucok bikin dendanya. Nah. Kita bikin. Nah, Ancol itu juga melarang membawa hewan peliharaan ke Ancol. Ya sekarang nggak boleh ya? Nggak boleh. Dulu boleh ya? Dulu boleh. Kenapa? Karena memang kadang-kadang mereka bawa ke Ancolnya ditinggal. Oh itu alasannya. Jadi jujur tadi pas aku masuk ini, kok nggak boleh bawa binatang? Karena beberapa kali aku lihat ada orang lari bawa anjing, terus jalan-jalan bawa binatang peliharaannya. Sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh. Karena banyak kasus mereka bawa binatang, pulangnya ditinggalkan. Tinggal gitu. Jadi kan banyak di sini nih. Yang pertama, yang kedua, memang Ancol juga tidak tempat untuk mengembangbiakan kucing, bukan. Kita hanya memastikan kucing-kucing yang sudah di Ancol itu tetap terpelihara hidupnya gitu ya. Untuk mengurangi jumlah populasinya, mengontrolnya, kita lakukan sterilisasi, dan kita juga memfasilitasi pengunjung yang akan mengadopsi kucing-kucing di Ancol. Itu kan udah siap. Justru sebaliknya kalau mau adopsi mereka, Iya, bukan buang tanda kutip ke sini. Iya gitu. Iya. Di sini memang agak susah kalau nangkep, kita harus pakai jaring. Pakai jaring ini. Oke. Guys, kalau ngelihat ada kuping-kupingnya tuh kayak dipotong gitu atau ear tip itu. steril. Jadi ataupun di mana kita misalnya lagi makan pinggir jalan, ih kucingnya kenapa tuh kupingnya kok kayak luka? Kok banyak yang itu yang cowak-cowak itu adalah salah satu tanda bahwa kucing itu sudah disteril. Karena yang melakukan steril itu kan tidak hanya cuma 1-2 orang atau komunitas. Jadi kalau ketika komunitas lain lihat, oh ini udah jangan sampai steril 2 kali ya. Iya betul. Oke. Oke. Nah, satu lagi, kehadiran si DKT di Ancol ini itu kelihatannya bahwa nggak ada lagi kucing-kucing yang kecil. Artinya apa? Oh, iya, memang nggak bener. berkembang biak lagi di Ancol gitu. Oh iya bener, gue baru sadar. Kan nggak ada lagi ya. Iya bener, Populasinya udah Kontrol. iya bener, gue baru sadar. Tapi ya berkala sih Iya. kan kita kerja. Ya tapi ini buah dari 2 tahun ini bersatu ini. Iya bener guys, dari tadi gue nggak ngeliat anak kucing karena semuanya mereka sudah disteril. Bukannya jahat tidak memberikan hak mereka untuk kawin, tapi justru memberikan penghidupan yang lebih layak lagi kepada mereka ya. Oke guys, gue lagi street feeding ini di Ancol nih bareng DKTN Friends, dan gue bawanya live cat ini. Ini teksturnya tuh lembut dan ini mudah dicerna, dan ini juga bisa memperbaiki kondisi si kucing itu sendiri ya. Perbaikan tubuhnya juga, organ dalamnya, dan juga bulu-bulunya juga lebih terawat dan lebat juga. Seneng banget kalau melihat mereka bahagia ya, diberikan gizi yang pas dan cukup untuk mereka supaya mereka bisa lebih sehat lagi. Oke, thank you ya, Live Cat by Evopet. Gendut banget kamu di tadi. karena di feedingnya secara teratur, makanya banyak yang gendut-gendut. Muka mereka tuh beda-beda ya? Iyalah. Iya bener, pas dilihat ada yang Ini bulat, susah ada yang tangkap. mancung, ada yang pesek. Oen enak ya Oen. Enak ya. Makannya yang orange sedap. Oen ya. Makannya sedap. Sini. Nah guys, gak cuma bawa live cat kaleng yang juga ternyata disukai kucing-kucing liar di Ancol. Gue juga bawa Biokrimi dan mereka ternyata demen juga. Waduh emang luar biasa Evopet ini ya. Gue happy banget karena Biokrimi itu mengandung taurin, inulin, kolagen, glukosamin dan juga omega 3. Ini semua bagus buat anabu loh, untuk kesehatan jantung dan juga mata, meningkatkan imun, melebatkan bulu, memperbaiki sel rusak, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Nyam. Nyak. Mau juga. Sini. Guys, bener loh, bahagia banget loh. Duduk aja yuk. Jadi ini
street feeding itu emang kebahagiaan luar biasa ya. Batin. Kalau dibilang street feeding ini lagi ngetren, itu trennya yang tren bagus dan harus dikembangkan. Tapi Positif. jangan cuma street feeding aja, harus disertai dengan Sterilisasi. Oke. Karena feeding yang baik menyebabkan mereka berkembang biak dan populasinya akan naik. Ya, itu. Iya. Aduh. Iya. Jadi kalau misalkan ayo street feeding, tapi harus ada plusnya dengan sterilisasi. Ya usahalah, nggak bisa ngandalin badan rescue semua, semua komplek gitu. Jadi masing-masing komplek udah galang si ini RT, si ini yang RW, steril. palingnya RT, bisa RW iuran. dari hal yang kecil. Iya. Tapi ada yang ngomong gini juga katanya. Nanti kok semuanya steril, misalnya satu saat seluruh negeri ini semua kucing-kucing steril, punah dong. Nah, selama ini nasib mereka yang selalu dijahati masih Iya. jauh. Masih jauh. Ini kok sekarang itu masih overpopulasi titiknya ya. Over populasi. Jadi intinya kalau kalian nggak bisa mencintai, minimal tidak menyakiti. Benci, Itu aja dulu. jangan disakiti. Intinya gitu. Sering ngambil dari duit sendiri juga. Pribadi. Ngasih uang pribadi bukan ngambil duit sendiri. Pasti harus bareng. Pasti. Oke guys, mudah-mudahan ini menginspirasi ya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari The Cathy and Friends ini. Mudah-mudahan menghasilkan friends yang lain ya. Di masing-masing daerah, masing-masing kota, masing-masing provinsi. Akhirnya kita kalau sudah melakukan hal ini secara berjamaah, bersama-sama, mudah-mudahan masalahnya kita pun akan teratasi ya. Betul. Kucing punya hak untuk hidup juga, dan mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan space untuk mereka berinteraksi satu dan yang lainnya. Bermain. Betul, kemudian jangan mereka usir jalan, mereka, iya. cintai mereka saja. Ya, seperti itu. Oke, Ancol terima kasih juga ya, The Cathy and Friends juga ya. Kalau mau ngobrol, mau berdonasi atau mau apapun gitu, ada IG-nya nggak sih? Ada IG. Apa IG-nya? IG-nya The Cathy and Friends. The Cathy and Friends. Kalau Twitter The Cathy Friends, Heeh. Facebook The Cathy and Friends huruf besar. Oke. Kalau email thecathyandfriends@gmail.com. Oke, berarti bisa berkolaborasi, berkegiatan bersama, atau mensupport, berdonasi di situ juga bisa ya? Iya, kalau donasi juga ada rekeningnya di itu. Tapi boleh dong saya mau ucapin terima kasih dulu. Boleh. Buat AA juga nih, terima kasih untuk liputannya Sama-sama. pagi ini. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ges Khalifah. Ini Iya. abang kita. Aduh Pak Ges. Pokoknya kita sangat bersyukur bisa ketemu dengan beliau yang akhirnya bisa membuat kita bisa berkegiatan di sini secara full. Support penuhnya juga kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan yang support juga, termasuk dengan Dinas KPKP, Bu Eli beserta jajarannya. Dan juga pastinya dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang sudah ngizin kami untuk berkolaborasi sampai akhirnya kita pada sampai titik ini. Luar biasa pokoknya. Kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang gue lakuin cuma menyiarkan kebaikan seperti ini, benar menginspirasi. Dan gue masih teringat dengan kata-kata Pak Ges, komisaris dari Ancol, adalah ketika kita mencintai makhluk yang di bumi, insya Allah kita akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Betul. Ya. Betul. Itu merinding, gue ngomong lagi merinding lagi. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan ya guys ya. Yes. Mudah-mudahan lu semuanya terinspirasi. Terima kasih. Terima kasih, salam. Thank you guys. Terima kasih. Thank you guys. Gue ngomong kata-kata Pak itu terharu. Itu kalimatnya dalam banget ya.